Menurut laporan terbaru dari Sport, Barcelona tengah memantau ketat situasi pemain sayap berbakat dari Villarreal, Alex Baena. Namun satu-satunya hal yang saat ini menghalangi Barca untuk melakukan langkah besar untuk pemain sayap itu adalah situasi keuangan mereka. Meski demikian, Barca tetap sangat tertarik pada Baena. Diketahui bahwa sang pemain lebih suka tinggal di Spanyol jika ia meninggalkan Villarreal. Saat ini kontrak Baena dengan Villarreal berlaku hingga Juni 2028 dan klausul pelepasannya ditetapkan sebesar 60 juta euro. Meski demikian, Barca tak kehilangan minat dan terus memantau perkembangannya. Napoli dikabarkan muncul sebagai kandidat potensial untuk merekrut gelandang Chelsea Carney Chukwuemeka pada jendela transfer kali ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak bergabung dari Aston Villa pada musim panas 2022. Menurut laporan dari tim Tol, Antonio Conte tertarik membawa Chukwuemeka ke Serie A. Partenope bahkan telah mengajukan pertanyaan mengenai ketersediaan pemain muda tersebut. Namun The Blues mematok harga 30 juta pound sterling untuk Chukwuemeka yang terikat kontrak hingga 2028. Barcelona telah menghadapi kemunduran satu persatu yang pada akhirnya menyebabkan tekanan pada presiden klub Joan Laporta. Kegagalan ini mencerminkan kesengsaraan finansial lebih mendalam yang melanda klub. Koalisi kelompok penggemar Barcelona yang berpengaruh dan platform oposisi telah mengambil langkah dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut pengunduran diri Joan Laporta. Dalam seruannya, kelompok-kelompok ini mendesak Laporta untuk mengundurkan diri karena dinilai gagal memenuhi janji kampanyenya sendiri. Ruben Amorim memberikan kabar menggembirakan bagi para penggemar Setan Merah. Sang manajer mengonfirmasi bahwa Amad Diallo tak lama lagi akan menaikkan kontrak baru. Sementara untuk Harry Maguire, pihak klub akan berusaha memperbarui kontrak sang pemain bertahan. Selain karena kemampuannya dalam bertahan, Amorim menilai Maguire memiliki jiwa kepemimpinan. Terakhir, Amorim mendapatkan pertanyaan terkait peluang MU mendatangkan pemain baru di bursa transfer. Ia mengakui bahwa pihak klub tidak menutup kemungkinan tersebut. Real Madrid dikabarkan bertekad untuk mendatangkan Miguel Gutierrez yang tampil mengesankan selama di Girona. Menurut laporan terbaru dari Fichajes, juara Spanyol tersebut sangat ingin mendatangkan bek sayap berbakat tersebut dan pembicaraan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Dengan terbatasnya jumlah pilihan bek kiri berkualitas tinggi yang tersedia di pasaran, Real Madrid melihat pemain berusia 23 tahun itu sebagai investasi yang solid. Kembalinya Gutierrez ke klub tidak hanya akan memperkuat tim, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada para pemain muda La Fabrica. Kesulitan keuangan Barcelona yang sedang berlangsung telah membebani kemampuan mereka untuk merekrut dan mendaftarkan pemain baru. Akan tetapi menurut laporan dari Fichajes, Hansi Flick telah meminta dengan sangat mendesak untuk mendatangkan penyerang baru. Flick percaya bahwa seorang penyerang yang mampu mencetak gol dan menciptakan lebih banyak opsi menyerang akan meningkatkan kinerja tim secara signifikan. Skuad Barcelona saat ini kekurangan penyerang yang konsisten dan andal dan telah menjadi masalah terus-menerus dalam perencanaan mereka. Calon striker timnas Indonesia yakni Oleh Romeni resmi bergabung dengan klub Inggris Oxford United. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Oxford United melalui laman resmi klub. Oxford mengatakan bahwa mereka mengontrak Oleh dalam jangka waktu panjang. Namun tak diungkapkan berapa lama tepatnya Oleh bakal berseragam Oxford. Ia diketahui menjadi salah satu pemain yang belakangan ini menjadi sorotan. Ini dikarenakan Oleh tengah diproses naturalisasinya. Ia diketahui memulai karirnya di Nijmegen pada 2017 hingga 2022. Namun setelah itu ia akhirnya pindah ke Utrecht. Setelah hanya meraih satu kemenangan dari 13 laga terakhir, Manchester City kini mampu meraih 2 kemenangan beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Leicester City dan kini melawan West Ham. Meski begitu, pelatih Manchester City Pep Guardiola masih merasa belum puas dengan permainan timnya. Pep masih merasa City belum menampilkan performa terbaiknya. Ia mengatakan bahwa City masih kesulitan untuk menjaga penguasaan bola. Para pemain dinilai masih belum bisa menjaga tempo permainan. Hal ini dinilai masih bukan level Manchester City sesungguhnya. Pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa dengan keputusan wasit Anthony Taylor yang memberi Brighton penalti dan membuat skor menjadi 1-1. Arteta mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat penalti seperti itu. Arteta bahkan bertanya kepada para pemain apakah mereka pernah melihatnya dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Hasil imbang ini membuat peluang mereka untuk mengejar Liverpool di puncak klasemen semakin mengecil. Sementara pelatih Brighton Fabian Hurzeler tak sepakat dengan Mikel Arteta. Ia merasa itu adalah penalti yang pantas. Hurzeler bahkan merasa Brighton lebih pantas untuk menang.
Liverpool berharap dapat mempertahankan bek kanan mereka Trent Alexander-Arnold yang telah menarik minat Real Madrid saat kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Menurut laporan Mirror, Liverpool telah menawarkan Alexander-Arnold kontrak 5 tahun senilai 78 juta pound sterling. Menurut laporan tersebut, Alexander-Arnold kini sedang dilema. Fokusnya pecah antara bertahan di klub atau hengkang ke Real Madrid. Madrid sendiri siap merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas 2025. El Real siap menginvestasikan dana 20 juta euro, namun Liverpool tetap menolak tawaran dari Los Blancos. Barcelona yang mengalami masa sulit secara finansial dalam beberapa tahun terakhir telah beralih ke Akademi La Masia untuk mencari solusi secara berkala. Salah satu pemain yang diprediksi akan memiliki masa depan cerah di Barcelona adalah talenta berusia 15 tahun Baba Koruma. Mateo Moreto melaporkan bahwa Blaugrana telah memulai negosiasi mengenai kontrak profesional pertamanya yang dapat ditandatanganinya pada usia 16 tahun. Sebagai bek tengah, Koruma mampu bermain sebagai gelandang tengah. Pemain muda ini berhasil menembus tim KDTA musim lalu meskipun ia seharusnya menjadi bagian dari tim KDTB. Arsenal dikabarkan telah menetapkan harga untuk bek serba bisa mereka Jakub Kiwior yang diprediksi akan menarik minat banyak klub pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan The Telegraph, Arsenal bersedia melepas Kiwior dengan harga minimal 20 juta pound sterling. Selain Kiwior, bek kiri Kieran Tierney juga mendekati kepindahan kembali ke Celtic setelah tidak lagi menjadi pilihan utama Mikel Arteta. Meski menghadapi potensi kepergian pemain, Arteta mengindikasikan bahwa Arsenal juga aktif mencari pemain baru untuk memperkuat skuad. Menurut laporan Sport, terungkap bahwa Barcelona tengah aktif berupaya memperpanjang kontrak gelandang bintang mereka Pedri dan memastikan kesepakatan barunya segera didaftarkan. Presiden Joan Laporta melihat pembaruan kontrak Pedri sebagai prioritas dan ingin segera menuntaskan kesepakatan dengan tujuan mengamankan jasa sang gelandang hingga 2030. Pembicaraan perpanjangan kontrak berjalan lancar dan kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan. Pengumuman pembaruan ini diharapkan akan dilakukan dalam waktu dekat setelah Deco kembali dari liburan. Juventus menjadi tim terbaru yang dikaitkan dengan jasa penyerang Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. Bianconeri dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi mendatangkan Kolo Muani pada bursa transfer Januari. Bianconeri tengah berburu striker anyar untuk menggantikan Dusan Vlahovic. Ia dinilai tidak cocok memimpin lini depan Bianconeri karena kesulitan menunjukkan performa konsisten. Menurut Calcio Mercato, Juve ingin mendatangkan Kolo Muani dengan status pinjaman plus opsi pembelian. Akan tetapi mereka harus bersaing dengan tim-tim besar seperti Arsenal, Tottenham Hotspur hingga Galatasaray. Masa depan Marcus Rashford bersama Manchester United masih menjadi tanda tanya. Situasi tersebut membuat sejumlah klub elit Eropa tertarik menampung Rashford, satu di antaranya adalah AC Milan. Menurut laporan Daily Mail, AC Milan menjadi salah satu di antara klub yang tertarik mendapatkan tanda tangan Marcus Rashford. Milan membutuhkan pemain seperti Rashford untuk memperkuat pos winger kiri. Namun, AC Milan hanya ingin meminjam Marcus Rashford sampai akhir musim ini. Sementara itu, Manchester United hanya ingin menjual Rashford secara permanen dengan nilai transfer 40 juta pound sterling. Cristiano Ronaldo bisa promosi menjadi CEO klub Arab Saudi jika kontraknya di Al-Nassr yang habis tidak diperpanjang. Kontrak Ronaldo akan berakhir pada 30 Juni 2025. Menurut laporan Tim Talk, Ronaldo memiliki 3 opsi untuk masa depannya. Opsi pertama adalah melanjutkan karirnya di Al-Nassr dengan memperpanjang masa bakti. Opsi kedua, Ronaldo diprediksi akan kembali ke klub masa mudanya Sporting CP. Untuk opsi terakhir, Ronaldo bisa menduduki jabatan penting di Arab Saudi. Kabarnya, Ronaldo bisa promosi menjadi CEO Al-Nassr pada akhir musim nanti. Federico Chiesa menuju pintu keluar Liverpool. Winger asal Italia itu disebut akan menyelesaikan sisa musim ini bersama Napoli dengan status pinjaman. Dikutip dari Foot Mercato, satu-satunya ganjalan bagi Partenope untuk menuntaskan peminjaman ini adalah gaji Chiesa yang cukup tinggi. Upah sang pemain di Anfield menembus angka 150.000 euro per pekan dan Napoli diklaim akan meminta keringanan dari Liverpool untuk tidak membayar penuh gaji Chiesa. Foot Mercato juga menulis jika The Reds terbuka untuk menyertakan opsi penebusan permanen jika Chiesa berhasil menuntaskan jumlah pertandingan yang telah ditentukan. Exco PSSI Khairul Anwar bikin geger publik Indonesia setelah mengucapkan salam perpisahan kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong lewat media sosialnya. Anggota Exco PSSI lainnya Vivin Cahyani turut menanggapi kabar ini, namun dia tidak bisa menjawab secara tegas. Dia menyebut keputusan belum diambil dan PSSI akan terbuka dengan opsi apapun untuk bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Kabar pemecatan STY sejatinya sudah ada dalam beberapa minggu ke belakang setelah Indonesia gagal lolos dari babak grup Piala ASEAN 2024. Manchester United menahan imbang Liverpool 2-2 dalam laga pekan ke-20 Liga Inggris. Bermain di Anfield Senin dini hari waktu Indonesia Barat, MU memulai laga ini dengan baik. Tim tamu bermain agresif untuk meladeni tekanan yang diberikan pasukan tuan rumah. MU berhasil membobol gawang Liverpool melalui Lisandro Martinez pada menit ke-52. Namun keunggulan MU hanya bertahan 7 menit. Tim asuhan Arne Slot bisa menyamakan skor menjadi 1-1 berkat gol yang dicetak Cody Gakpo. Liverpool mendapatkan hadiah penalti setelah sundulan McAllister mengenai tangan De Ligt. Salah yang maju sebagai eksekutor bisa melaksanakan tugas dengan baik sekaligus membawa Liverpool unggul 2-1 pada menit ke-70. Pada akhirnya, MU menciptakan gol penyama kedudukan yang diceploskan oleh Amad Diallo pada menit ke-80. Hasil ini membuat Liverpool mengemas 46 poin dan tetap berada di puncak klasemen. Sedangkan United ada di peringkat ke-13 dengan raihan 23 poin.